Kembali lagi bersama Cakra Teknik YouTube channel. Ini perlengkapan alat-alat untuk memperbaiki kulkas. Ya, ini vakum, freon R134 besar serta marco kapiler, tang, cutter, pintil, serta kulkasnya. Ini alat las sama oksigen. Pertama-tama kita akan memotong bagian pipa pada kulkas, yaitu bagian sebelah kanan. Ini menggunakan alat motong khusus pipa, yaitu cutter pipa. Lalu kita sediakan kapiler. Ya, panjang bebas ya, jadi ada sekitar 1 jengkal, dan kita masukkan ke sini. Dari itu saya perlukan adalah pintil pipa. Nanti tujuannya nyambung ke kapiler. Lalu kita las. Dan kita perlukan kawat las perak seperti ini ya. Jadi saya fokuskan dulu. Saya hidupkan las terlebih dahulu. Kita las bagian ini dan ini. Tunggu sampai dingin. Ini kulkas ini penyakitnya adalah bagian filter mampet, jadi tidak ada saluran gas freon yang masuk sini ke dalam kulkas ini. Jadi kemungkinan saya akan ganti ini. Tapi sebelumnya saya akan coba isi gas freonnya. Takutnya ada kebocoran di dalam evaporator. Isi freonnya lewat sini. Sekarang saya siapkan ini vakum buat menghisap udara yang terjebak pada pipa-pipa di sini, pipa kapiler baik pun pipa besar. Itu nantinya dengan menggunakan alat vakum dan untuk memerlukan penyambung ini menuju ke pintil ini. Jadi saya akan memakai
saya akan memakai alat manifold seperti ini ya, seperti ini alat manifold. Jadi ini ke vakum, dan yang ini bawahnya ini menuju ke pintil kulkas. Tapi tunggu sampai pintil ini dingin baru kita isi, sambungkan selang ini ya. Untuk mempercepat, jadi saya menggunakan lap basah untuk mendinginkan pintil ini. Kita isi pintil dulu biar anginnya tidak keluar. Lalu kita sambungkan bagian ujung-ujung manifold. Ini video buat pemula, jadi saya cuma untuk sharing aja, bukan untuk mengajari. Keterangan di sini 0. Jadi kalau dihidupkan manifold dia akan tersedot sehingga min di 30. Jika terisi dia akan naik melebihi angka 0. Itu artinya freon sudah masuk ke dalam kulkas. Mari kita vakum, hidupkan vakum untuk menyedot udara yang tersumbat yang masuk ke dalam kulkas ini. Saya tidak pakai tripod jadi agak goyang. Kita hidupkan vakumnya. Ini tujuannya biar nggak berisik, jadi saya isi tutup karena tutupnya hilang. Ini vakumnya sudah mulai hidup ya. Kita tunggu sampai 15-30 menit untuk menyedot udara yang tersumbat dalam kulkas ini. Untuk mempercepat video saya potong karena butuh 15 menit sampai 30 menit. Jadi kalau nunggu kelamaan, jadi saya potong ya. Kali ini saya akan mengisi freonnya.
Jadi video ini disarankan untuk pemula ya. Jadi untuk yang sudah profesional mungkin tidak perlu. Jadi biar saya tidak dikira ngajarin, saya cuma untuk berbagi ilmu. Dan bagi yang suka ya pencet like di bawah dan subscribe sebelah kanan pojok bawah. Jadi yang tidak suka dislike di samping like. Oke. Permasalahan kulkas ini karena tersumbat ya, jadi aliran freon tidak bisa masuk ke evaporator, atau begitu sudah dingin sedikit dia akan dinginnya itu tidak merata. Itu ciri-ciri tersumbat pada filter, kemungkinan pada filter ya. Dan penyebabnya ya bisa jadi karena pindah lokasi dari kulkas dari rumah yang tadinya rumah kontrakan jadi ke rumahnya sendiri atau ke kampungnya. Dan cara membawanya pun karena tidak menggunakan mobil pickup, dia pakai mobil pribadi. Jadi kulkas ini kan tidak bisa masuk ke dalam mobil ya, dipaksa untuk ditidurkan. Maka dari itu olinya ya naik ke bagian pipa-pipa kecil itu. Setelah sampai di lokasi, dia dicolokkan, oli akan naik ke evaporator melalui filter baru ke kapiler. Nah, oli setelah sampai dan terkumpul di filter atau di kapiler, disitulah terjadi mampet dan tidak bisa dingin. Begitu seterusnya. Jadi saya sarankan untuk memperbaikinya dan divakum ulang dan mengisi gas freonnya kembali ya seperti tadi. Vakumnya ya 15 menit sampai 30 menit kan kurang lebih. Nanti jika sudah selesai di 15 menit, saya akan menutup bagian katup penutup keran ini sampai full. Lalu kita akan mematikan vakum dan mencabut selang ini. Dan selang ini saya masukkan ke freon ini R134A. Lalu sudah dipasang di sini, saya membuang udaranya ke ujung ini, ujung apa namanya, ujung manifold. Ya sudah cukup 20 menit. Saya
akan menutup katup ini. Dengan rapat ya. Kita masukkan ke dalam ya, kita kencangkan, kita buang di sini. Kedengeran kan? Saya membuang gas supaya tidak lambat lagi. Lalu kita isi. Sampai 50 atau 40 psi. Kita akan menghidupkan kulkas ini. Posisikan di 400 atau 600, bisa juga pakai 4/40 ampere. Jadi kita taruh di bagian kabel, salah satu kabel, dengan cara menggunakan ini. Ya, ini manifolnya menunjukkan di angka 0, dan kita sambil menghidupkan kulkas ini sambil mengisi. Tidak usah buru-buru, jadi pelan-pelan saja. Jangan sampai lewat 20. Jadi kita akan cobanya di bawah 10 dulu, 10 psi. Apakah kulkas ini mampet lagi? Kita tutup. Tutup lagi. Isi lagi. Tutup lagi.
lagi, tutup lagi. Ya, pelan-pelan saja. Isi lagi, kita tutup lagi, begitu seterusnya sampai terisi di 8 PSI saja. Kita mencobanya di 8 PSI dulu, dan kita biasakan untuk mengecek evaporator. Takutnya di evaporator ada yang bocor juga, dan kita menggunakan alat ini. Jadi gunakan, nah, ini belum terdetek freon, jadi bunyinya seperti ini. Kalau ada kebocoran atau ada kandungan freon, nantinya dia akan bunyi lebih kencang. Nah, seperti ini, artinya tidak ada bocor. Nah, di sini ada bocor nih. Oh, di sini. Jadi mungkin saya kurang kencang. Maaf, saya akan kencangkan dulu. Sepertinya ada yang bocor di sana. Ya, sudah kencang, jadi tidak ada yang bocor. Dan karena ini belum sampai 8 PSI, saya akan mengisinya sampai 8 PSI dulu. Ya, sudah hampir mencukupi. Oke, kita lanjutkan menggunakan alat ini di bagian evap. Kita ikuti jalur-jalur pipa ini yang ada di evap, atau ada lubang yang mencurigakan, kita cek pakai alat ini. Ya, ternyata tidak ada yang bocor. Ya, kemungkinan besar ada filter ini. Ya, bodi sudah mulai panas. Ya, sudah mulai hangat. Dan tekanan freon sudah di 8 PSI.
ini stabil. Kalau ada udara terjebak, dia akan naik turun seperti goyang. Mari kita tambah, karena epapnya lebih gede sampai ke bawah, jadi saya akan menggunakan preon di atas 10 psi. Sudah di atas 10 psi ini. Ya, sudah di atas 10 psi. Ya, untuk mengecek suhunya kita gunakan tang ampere yang ada tulisan temperatur derajat Celcius atau derajat Fahrenheit ya. Kita taruh di Fahrenheit. Ya, oke, ini tanda panahnya di Celcius Fahrenheit. Jadi sekarang suhunya di luar yaitu 30, dan saya cek kompresor panasnya berapa. Dekat sini ya, suhunya 34, 35, 36, lumayan panas ya. Dan saya akan ngecek suhu evaporator. Suhunya sudah terdetek 30 karena masih tertutup. Jadi dalam evap ini ya sudah mulai turun. Di sini saya akan taruh 09. Oke. Di sini 2019. Di atas yang ada pipanya ini saya akan cek sekitar 3 derajat. Oke, 2 derajat sudah mulai turun. Oke, turun lagi ya. Kita jadi tujuannya menggunakan kapiler di bagian pintil ini supaya tidak terjadi kelebihan preon saat pengisian. Ya, jika preon sudah merasa cukup,
saya akan membukanya di pintil itu. Ujung manifolnya saya buka. Harus cepat biar tidak keluar freonnya. Jadi tidak lupa ya, kita pakai tutup ini, ada karetnya biar tidak keluar freonnya. Habis itu kita cek ada yang bocor atau tidak bagian pintil ini. Ya, aman, aman, aman. Oke, dan kita cek suhu lagi. Suhu di luar cukup panas 30. Jadi dinding ini 35, 36, 37, 38, 3. Oke, sampai 40. Dan bagian dalamnya, bagian epaknya sudah mulai dingin. Nah, kita lihat bagian ujungnya. Ujungnya 24 dan ini sudah mulai turun lagi. Oke, turun lagi. Satu. Oke, fix. Oke, fix ya. Dan sini sudah mulai berbunga-bunga es, berbunga-bunga. Oke, kali ini kita berhasil. Dan jangan lupa, dan di sini ada keterangan nameplate, yaitu arus 0,75 ampere dan 15 watt, daya maksimal lampu, refrigeran R134A, 75 gram, berat bersih 37 gram ke kilogram, dan kelas iklim tropis, gas ngembang ilustrasi. Diagramnya di sini. Oke. Dan kita mulai cek ampere, saudara-saudara. Karena kabelnya semua terisolasi, jadi kemungkinan saya cek ampernya dari sini. Oke. Kita gunakan salah satu kabel ya, ini biar
masak sampai suhunya. Oke, 0,7 0,6. Jadi itu artinya freon belum mencukupi. Ya, di stabilnya segitu. Jadi di sini 0,75 dan di keterangan tang ampere menunjukkan 0,62. Jadi arus maksimalnya di 0,75. Ya, tentunya jangan dikasih lebih dari 0,75. Kemungkinan saya akan mengisi gas lagi lewat pintil ini. Oke, saya sudah mengisinya lagi dan nyambungkan ini. Ya, kita cari titik amannya saja. Kita isi 0,66 saja. Sudah mulai naik. Oke, berapa PSI kah, berapa PSI kah? Ya 20. Ya, kita hentikan saja dulu. Oke, cukup Kak, sampai di sini saja. Bagi yang ingin meraktekannya ya silahkan. Dan kita cek lagi evaporator. Ya, sudah mulai dingin. Oke, mantap dinginnya. Nggak dingin nggak selesai. Oke, kali ini job finish untuk satu kulkas dulu. Lumayan ya. Dan ini semuanya sudah dicek, sudah tidak ada kebocoran. Kita siap menunggu sambil mengetes. Cukup 1 hari untuk mengirimnya ke pemiliknya. Oke, ini sudah stabil di 20 PSI. Dan jangan lupa klik like and subscribe bersama Cakra Teknik AC Singaraja Bali. Ingat like. Dan kali ini saya akan memotong pintil ini agar tidak menggunakan ini lagi, pintil lagi. Jadi takutnya anak-anak mencet freonnya habis, malah ya kita potong sampai di sini saja dan akan mengelasnya. Jadi tidak usah pakai tang jepit lagi, jadi cukup kapiler saja. Oke, kali ini saya akan motongnya
menggunakan tang potong atau tang biasa juga boleh. Dan ini pakai kuningan perak pakai perak, dan las oksigen sama LPG. Oke. Kita motongnya pakai ini aja. Sudah cukup gitu aja. Jadi kita las. Apinya sedang saja. Tunggu sampai merah. Oke, kita oleskan. Cukup. Oke, kurang kita tambahkan. Mantap. Mendinginkannya pakai air dan lap basah ini. Dan kita cek juga pakai alat ini lagi, detektor, apakah ada bocor atau tidak. Ya, tidak ada yang bocor. Oh. Oke, untuk lebih detailnya kita pakai air. Ya, kita pakai air untuk lebih detailnya lagi. Jadi kalau pakai alat masih meragukan, cukup pakai air ini segini aja buat masukannya. Ini yang tadi habis dilas nih, ya, cukup seperti ini aja. Jadi tidak ada bocor. Oke, cukup kan, cukup simpel kan. Ya sudah itu kita bengkokkan agar saat ditaruh kulkas ini tidak ada gesekan jika mepet di tembok. Oke, cukup. Mantap sekali. Oke, finish.